semuanya, ketemu lagi sama aku, Tera Haliza. Di video kali ini, kita bakalan belajar tentang pajak penghasilan 21 untuk pegawai yang tidak tetap. Oke teman-teman, jadi pegawai tidak tetap itu merupakan orang yang hanya menerima penghasilan kalau mereka bekerja. Jadi pendapatan mereka ini didasarkan pada jumlah hari kerja, terus unit penghasilan pekerjaan atau penyelesaian jenis pekerjaan tertentu yang diminta oleh pemberi kerja. Contohnya itu sering banget kita temuin sehari-hari, yaitu kayak kuli bangunan, terus abis itu kuli proyek gitu ya, terus abis itu ada buruh harian, dan lainnya. Nah, gimana sih cara hitung pajak penghasilan untuk mereka yang bukan merupakan pegawai tetap? Jadi, dulu itu ada skema lama nih, di mana kalau misalnya eh, hariannya itu atau penghasilan hariannya itu kurang dari 450.000, maka tidak dipotong. Terus kalau lebih dari 450.000 sampai 4.500.000 per bulannya itu sama dengan 5% dan bla bla bla, itu jujur itu agak ribet ya teman-teman, karena kayak dari harian tiba-tiba jadi bulanan. Ya, pokoknya gitulah ya. Makanya itu diperlakukanlah tarif baru nih, yaitu di mana sebutannya TER, TER. Nah, ini dibagi dua juga, yaitu harian sama yang dibayarnya bulanan. Penghasilan yang dibayarnya harian sama penghasilan yang dibayar bulanan. Yaitu, kalau misalnya harian, penghasilan di bawah sampai dengan 450.000 per hari, dia itu nggak dikenakan pajak. Kalau misalnya penghasilannya 450.000 per hari sampai 2,5 juta per hari, dia itu dikenakan tarif 0,5%. Kalau penghasilan hariannya itu lebih dari 2,5 juta, itu pakai tarif pasal 17. Nah, kalian masih ingat nggak tarif pasal 17 tuh yang mana? Bener banget ya, tarif progresif yang kalau misalnya 0 sampai 60 juta itu dikali sama 5%, terus habis itu selanjutnya di atas 60 juta dan lain-lain itu 15% dan sebagainya. Kalian perlu ingat tarif progresif tersebut ya teman-teman, karena akan berguna banget untuk di dunia perpajakan. Nah, tadi kan udah bahas harian. Lalu kalau misalnya penghasilannya itu dibayar bulanan, maka dia bakal pakai tarif efektif bulanan. Dan ini tuh perlu di-highlight ya. Kalau misalnya tarif efektif bulanan itu bakalan beda-beda tergantung kategori wajib pajak. Kategori wajib pajak tuh kayak apa Kak maksudnya? Kategori wajib pajak tuh misalnya kayak dia ini belum menikah atau tidak kawin dan tidak punya tanggungan, atau tidak kawin tapi punya tanggungan, terus kawin belum punya tanggungan, atau kawin udah punya tanggungan dan sebagainya macamnya itu. Nah, itu semua tuh bakalan ngasilin output yang beda-beda guys. Makanya perlu tahu dulu nih si wajib pajak tersebut itu masuk ke kategori yang mana. Oke, langsung aja kita nyoba ngerjain contoh soal untuk pegawai tidak tetap. Nah, di sini soal yang pertama kita bakalan ngebahas tentang penghasilan yang tidak dibayar bulanan dengan jumlah penghasilan kurang dari 2,5 juta sehari. Jadi, Tuan L ini bekerja pada PTO pada bulan Juni tahun 2024. Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Nah, atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L ini menerima penghasilan sebesar 4,5 juta. Nah, sekarang kita hitung PPh 21-nya yuk. Jadi, si Tuan L ini bekerja selama 10 hari. Terus, karena eh itu dia tuh dapat penghasilan 4,5 juta. Jadi, si 4,5 juta ini dia tuh karena eh, ngerjainnya selama 10 hari. Mungkin bakalan beda kalau misalnya si Tuan L ini ngerjain selama 7 hari atau selama 13 hari. Itu pasti bakalan beda nih penghasilannya. Makanya itu kita perlu tahu nih penghasilan bruto seharinya Tuan L. Yaitu caranya simple banget. Tinggal 4,5 juta dibagi sama 10 hari. Karena waktu pengerjaan itu selama 10 hari.
Terus kita nemu nih penghasilan bruto seharinya itu 450 juta, 450 juta, sorry, 450.000. Alias si Tuan L ini mendapatkan 450.000 per harinya. Maka karena eh, kalau misalnya penghasilannya itu kurang dari sampai dengan sama dengan 450.000 per hari, dia itu nggak dikenakan tarif atau PPh atau pajak gitu ya teman-teman, karena si 450-nya itu bakalan dikali sama 0%. Apapun yang dikalikan sama 0% itu hasilnya 0. Jadi si Tuan L ini nggak kena pajak, nggak kena PPh 21. Lanjut ke kasus yang kedua. Penghasilan tidak dibayar bulanan dengan jumlah lebih dari 2,5 juta sehari. Jadi, si Tuan M ini bekerja pada PTN. Tuan M menerima penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki. Jadi dia nih servis TV. Nah, kalau misalnya dia berhasil servis satu TV atau satu TV itu seharga 300.000. Jadi upah perbaikan satu TV itu 300.000. Nah, diketahui Tuan M ini memperbaiki 10 TV dalam sehari. Nah, kan tadi kan udah dijelasin ya, kalau misalnya satu unit TV itu setara dengan 300.000. Makanya kalau dia ngebenerin 10 TV, berarti penghasilan dalam satu hari itu dia mendapatkan 3 juta. Ini udah ketahuan ya, seharinya itu 3 juta, jadi nggak perlu dibagi-bagi lagi. Seharinya dapat 3 juta. Nah, balik lagi kita ke slide yang tarif-tarif. Kalau misalnya lebih dari 2,5 juta per hari, dia kena tarif pasal 17, terus dikali 6 sama 50%, terus dikali sama penghasilan brutonya. Nah, in case kalian lupa ya, jadi tarif pasal 17 tuh ini teman-teman, sampai dengan 60 juta tarifnya itu 5%. Balik lagi kita ke soal yang tadi. Karena 3 juta itu otomatis lebih rendah atau di bawahnya 60 juta, makanya dia masuk ke kategori yang pertama atau tarifnya itu 5% ya, karena dia tuh masih dalam jangkauan atau kategori yang ini, jadi dia masuknya ke yang 5%. Berarti 5% dikali sama 50% dikali 3 juta. Atau simpelnya setengah dari 3 juta atau 1,5 juta dikali sama 5%. Yaitu hasilnya sebesar 75.000. Jadi si Tuan M ini perlu bayar pajak sebesar 75.000. Oke, karena tadi kita udah ngebahas penghasilan harian. Gimana kalau penghasilannya dibayar bulanan? Nah, di kasus yang ketiga, Tuan N bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PTM. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, Tuan N ini menerima atau memperoleh penghasilan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Nah, selama tahun 2024 berikut penghasilan Tuan N. Tuan N nih ya dari Januari sampai Desember. Ingat teman-teman kata-kata aku yang di awal tadi kalau misalnya penghasilan bulanan itu kita perlu melihat kategori wajib pajak. Dia ini udah punya tanggungan kah, udah nikah kah, dan lain-lain. Kenapa? Karena itu bakalan dikaliin sama ini ya, dikalikan sama tarif efektif bulanan dan itu beda-beda. Kalau misalnya dia belum punya tanggungan dan belum menikah, maka dia masuknya ke ter A. Nah, ini nih, ter A. Dia tuh ada persentase-persentase sendirinya. Makanya kita perlu tahu nih, wajib pajak tersebut itu masuk ke kategori yang mana. Nah, oke, langsung aja kita ngebahas si Tuan N. Tuan N ini pada Januari mendapatkan penghasilan sebesar 4 juta. Balik lagi kita ke ter A ini. Nah, 4 juta itu kan masih masuk ke yang nomor satu ya. Makanya si Tuan N ini nggak kena pajak karena masih 0%, nggak kena pajak. Terus yang di Februari, dia ini mendapatkan penghasilan sebesar 7 juta. Oke, kita lihat 7 juta itu masuk ke kategori yang mana? Ini kakak yang nomor 7, 7,5. Bukan ya teman-teman, karena kan si Tuan N ini dapatnya 7 juta pas, bukan 7,5. Makanya si Tuan N masuknya ke kategori yang nomor 6 ini.
6,750 sampai 7,5 juta atau 1,25%. Nah, jadi 7 juta dikali sama 1,25%, hasilnya Rp87.500. Nah, kayak gitu ya teman-teman perhitungan untuk penghasilan dibayar bulanan. Jadi kita tuh perlu tahu dulu nih si wajib pajak tersebut itu masuk ke kategori yang mana. Karena eh, ininya akan beda-beda. Nih, ter A, nanti ada ter B, dan berikutnya. Lalu si Tuan N ini, total pajak yang perlu dibayarkan oleh Tuan N ini sebesar Rp870.000. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita udah ngebahas tentang PPh satu untuk pegawai yang tidak tetap. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta ilmu untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.